Akhirnya pelaku yang melakukan penggerebekan warung itu mengklarifikasi dan memohon maaf atas tindakan yang telah mereka lakukan. Mereka mengatakan bahwasanya semua kejadian tersebut di luar dugaan mereka. Pertama permohonan maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan kami. Belakangan diketahui bahwa kejadian itu terjadi di Garut. Setelah video ini viral di media sosial, akhirnya pemerintah Garut merespon cepat kejadian ini dan melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang melakukan penggerebekan warung di siang hari tersebut. Belakangan diketahui bahwa tindakan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan aliansi dari umat Islam. Di sana juga pemerintah Kota Garut itu memberikan arahan kepada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan aliansi umat Islam ini agar sekiranya jika ingin melakukan penertiban itu harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Dan tindakan yang dilakukan itu harus bersifat tegas, tepat, dan humanis. So, bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Beresin. Hah? Udah kopi saya? Saya? Hah? Hah? Puasa? Muslim lain? Muslim. Puasa? Hah? Sana pintu sahur. Hah? Sahur. Oh, sana pintu sahur. Mana softtek? Kata softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Apa yang betul gimana? Ayolah. Siap. Udah malam kita. Itu tuh belah itu tuh belah itu tuh. Percuma pakai peci koko sarung, tapi giliran pas bulan puasa ada warteg masih digerebek, ya kan? Padahal udah ditirai masih digerebek, kan kasihan. Gue belum kenyang. Kan? Lagian gini. Orang-orang yang di warteg, orang-orang yang makan di warteg pas bulan puasa, emang mereka pas makan pernah ada yang pamer? Keluar dari warteg terus bawa es teh gitu, ada orang yang lagi puasa, cie aus gitu. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ini tukang somai kurang ajar ini. Bulan puasa jualan. Aduh mang puasa jualan mang. Satu mang dibungkus. Rumah makan yang siang-siang buka bulan Ramadan dan dia memfasilitasi orang yang kagak puasa, dia tahu nih 10 orang makan di tempat dia, itu dosa 10 orang kagak puasa dia yang tanggung karena dia fasilitasin. Yang kagak puasa dosa sendiri, dosanya di copy paste buat si pemilik warung tadi. Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau bulan Ramadan ada yang razia nutup rumah makan. Karena mereka juga cari rezeki. Rezeki untuk siapa? Untuk anak istrinya. Yang beli siapa? Mereka yang sakit, mereka yang menstruasi, mereka orang tua. Karena orang tua yang sudah tidak ada harapan sembuh, sakitnya boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu menyusui. Jadi kalau ada orang jualan, gak usah direcokin, biarkan saja. Saya sering bilang, kalau kita marah gara-gara restoran buka di siang hari, harusnya malu sama orang miskin. Orang miskin tiap hari lewat depan restoran, mereka nggak kuat beli, mereka nggak pernah marah. Betul? Kenapa kita marah dengan restoran yang buka? Rezekinya masing-masing. Biarkan saja. Itulah alasan kenapa mulut itu bau, supaya banyak diamnya. Itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang pria berpeci ini meminta maaf usai melakukan kekerasan di dalam warung yang ditutup dengan tenda karena ternyata di dalamnya ada beberapa orang yang tidak bisa mengikuti puasa dan mereka harus makan ataupun minum. Tetapi perlakuan dari bapak berpeci ini dan sekelompok orang-orangnya, mereka melakukan hal yang tidak manusiawi dengan membanting meja yang ada di sana dan melakukan kekerasan yang tidak manusiawi di sana. Dan memang apa yang dilakukan oleh mereka ini ya sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Karena seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul, bahwa akan pasti ada orang-orang yang tidak berpuasa. Seperti lansia, anak-anak di bawah umur, dan orang-orang yang mengadakan perjalanan jauh, dan bahkan orang-orang sakit. Mereka lah orang-orang yang akan membeli makanan di warung makan tersebut.
Dan saudara, seharusnya kelompok-kelompok ini yang mengatasnamakan agama mengerti dan memahami akan hal tersebut. Orang-orang yang makan dan minum, mereka kan tidak pamer-pamer di luar. Mereka lakukan dengan tersembunyi. Dan kalaupun apa yang mereka lakukan itu salah, kan bisa bicara dengan baik-baik. Dan mereka tidak layak seharusnya melakukan kekerasan seperti itu. Ya tentunya ada pemerintah yang bisa menanganinya. Dan saudara, kita nggak usah heran akan hal tersebut. Memang yang melakukan ini adalah sekelompok dan ini adalah oknum. Tetapi kalau dikumpulkan oknum-oknum tersebut sangat banyak ya saudara. Dan saudara-saudara, yang saya tahu bahwa ketika kita berpuasa sebenarnya, kita itu harus merendahkan hati kita. Kita tidak boleh sombong dan mempamer-pamerkan seolah-olah kita itu berpuasa, orang lain tidak berpuasa, lalu kita menghakimi dan mencahati mereka. Nah, ini tidak boleh. Dan yang kedua, yang saya tahu puasa menurut kekristenan, bahwa ketika kita berpuasa bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum, tapi juga kita itu harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat dan dari hal-hal yang namanya kekerasan. Sehingga puasa kita itu ya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara tentang puasa ini, ya di semua agama pasti ada puasa. Bahkan dukun sendiri pun ada namanya puasa untuk menambah ilmunya. Tetapi mereka itu tidak pamer-pamer, ya khususnya orang Kristen tidak ada pamer-pamer. Saya berpuasa, lalu dipamerkan, lalu dia menghakimi orang-orang yang berpuasa. Nah, inilah hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, teman-teman, apa reaksi saudara ketika melihat dan menonton video yang saya bagikan tadi? Silakan isi di kolom komentar. Kiranya video ini boleh memberikan informasi penting dan memberikan pelajaran penting bagi kita. Shalom.